Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Segenap takmir Masjid An-Nur serta para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang selalu hadir memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan selalu berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah pertemukan saya dengan jemaah Masjid An-Nur ini justru berada di 10 akhir Ramadan. Ada yang perlu kita ingat menjelang akhir-akhir Ramadan. Jangan sampai kita lengah dan kendur ketika berada di penghujung seperti ini. Di antara kemuliaan Ramadan berada di penghujung ini setidak-tidaknya ada dua macam. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis beliau berkenaan dengan 10 akhir Ramadan. Kata Nabi, taharraw Lailatul Qadri, kejarlah, carilah Lailatul Qadar itu fil witri, di bilangan yang ganjil, minal ashril awakhir, dari 10 akhir min Ramadan. Ini anjuran Rasulullah. Taharraw maksudnya kejarlah Lailatul Qadar, kata Nabi. Lailatul Qadar itu fil witri, di bilangan yang ganjil, minal ashril awakhir, dari 10 akhir min Ramadan, daripada bulan suci Ramadan. Nah, makanya orang biasanya justru di malam-malam ganjil, di 10 akhir ini lebih mantap lagi ibadahnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah itu kalau sudah 10 akhir, beliau mengencangkan ikatan pinggang. Entah waktu itu sudah ada ikat pinggang, cuman diisyaratkan itu Rasulullah mengencangkan ikatan pinggang, maksudnya lebih hebat lagi di dalam memperbanyak ibadah di 10 akhir Ramadan. Kapan tuh Ustaz? Malam ganjil yang keberapa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Karena Lailatul Qadar termasuk rahasia Allah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, Sayyidina Umar berkata, Inna Allah Ta'ala katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya, kata Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 6 rahasia di balik 6 perkara. Apa di antara yang 6 dirahasiakan Allah? Katama Lailatul Qadri fi Ramadan. Allah menyembunyikan kapan Lailatul Qadar itu di bulan suci Ramadan. Tak ada yang pernah tahu pastinya malam keberapa. Bisa jadi di awal, bisa jadi di pertengahan, bisa jadi di akhir. Tapi semua itu hanya Allah yang tahu, karena ini termasuk 6 yang dirahasiakan Allah, kata Sayyidina Umar. Tapi ulama-ulama tasawuf, termasuk Imam Al-Ghazali mengatakan, kata beliau di dalam kitab Jauhar Mauhud, apa kata beliau? Biasanya, ini biasanya, arti biasa itu bisa jadi tak biasa kan. Tapi menurut pengalaman ulama-ulama yang luar biasa kaliber dunia, beliau mengatakan menghitung Lailatul Qadar itu dihitung melihat awal Ramadannya kapan. Kata Imam Al-Ghazali, apabila awal Ramadan malam Jumat atau hari Jumat katakan, maka Lailatul Qadar biasanya jatuh di malam ke-29. Kalau awal Ramadan mulainya di hari Sabtu, ada harapan Lailatul Qadar di malam ke-21. Malam ini berarti, ya kan? Di sini malam apa? Mulai tarawih. Minggu. Berarti belum. Tadi Muhammad Ghazali, kalau awal Ramadan hari Ahad, ini kita lihat, maka Lailatul Qadar itu berkenaan di malam ke-27. Bahkan diperkuat lagi, apabila malam ganjilnya itu malam Jumat, maka itulah Lailatul Qadar. Sekarang
ganjil malam Jumat malam keberapa? Hitung aja dulu lah. Nyanyi Jumat tadi. Tapi malam genap kan? Malam ini malam ke-21 malam Sabtu. Malam Minggu 22. Malam Senin 23. Malam Selasa 24. Malam Rabu 25. Kamis 26 malam Kamis. Nah, 2 Pak. Indikator apa kita indikasinya menunjukkan kuat. Pertama malam ke-27 dan pas malam ganjil malam Jumat. Nah, tapi jangan juga macam-macam begini loh, besok ada hadir lagi. Ini repotnya kalau Lailatul Qadar itu sudah ditentukan, itu efek sampingnya masjid kosong semua. Seumpama nih, Lailatul Qadar tahun ini jatuh malam ke-29, umpama lah. Jangan seko, aku kadang hendak malam pertama ke masjid, nunggu malam 29 aja. Kenapa? Aku gitu seko malam itu juga. Kenapa? Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Kita nunggu malam itu aja jar. Lalu kosong lah Masjid An-Nur nih. Kenapa hikmahnya disembunyikan, dirahasiakan? Supaya kita waspada. Terus berjaga-jaga. Jangan memilih-milih malam. Jangan memilih-milih hari. Pokoknya supaya jangan ketinggalan sikat sebulan itu hadir di masjid. Jadi Allah Ta'ala nak berikan malam apa aja nyangkut biar. Itu cara menjebaknya tuh kan. Ini kan kita ada 2 nih. Sabtu malam Sabtu, yang Sabtu malam Ahad. Ya kalau apa tuh Ustaz? Sikat semua. Malam ini pian nah. Seandainya memang malam Sabtu mulai, pian dapat sudah. Mudah-mudahan dapat barokahnya. Amin. Lalu yang kedua, di penghujung Ramadan ini ada ibadah yang jangan sampai kita tinggalkan karena akan berefek samping kepada ibadah Ramadan kita. Apa dia? Yang baru disebutkan Ustaz tadi tentang zakat. Karena ada hadis Rasulullah SAW, syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Ramadan itu gentayangan, bergantungan, mu'allaqun bainas sama' wal ard, antara langit dan bumi, turun tidak, naik tidak, mengawang-awang, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, illa bi zakatil fitri, la yurfa'u, tidak akan terangkat ke hadrat Allah, tak akan sampai kepada Allah, illa bi zakatil fitri, kecuali dia menyempurnakannya dengan zakat fitrah. Makanya orang dulu zakat fitrah ini diusahakan sebagaimanapun caranya, bagaimanapun rupanya, karena ini bersangkut paut dengan ibadah Ramadan. Maksudnya Ramadan bergantung untuk ibadah Ramadan kita itu, baik puasanya, baik tarawihnya, baik witirnya, baik ibadah malam baca Qur'annya, tidak akan sampai ke hadrat Allah kecuali dia menunaikan zakat fitrah di penghujung Ramadan. Jangan sampai khatib turun dari mimbar tidak mengeluarkan zakat fitrah. Bahaya ini. Bisa-bisa ibadah Ramadan kita tidak sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa zakat itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah ketika mewajibkan ibadah zakat, berfirman, ini disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah, khudh min amwalihim, wahai Muhammad, ambillah sebahagian dari harta mereka, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, sebagai ibadah sedekah wajib, artinya sebagai zakat, tutahhiruhum, yang mensucikan diri mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan diri mereka, biha, dengan ibadah zakat tersebut. Jadi ibadah zakat ini kalau boleh diibaratkan seperti bangunan. Makanya Rasulullah mengatakan bunyal Islam ala khamsin, dibangunlah Islam ini di atas 5. Pertama, syahadah an la ilaha illallah. Yang kedua, salat 5 waktu. Setelah kita syahadat, salat kita kerjakan. Yang ketiga, tasumur Ramadan, berpuasa di Ramadan. Yang keempat, watutiz zakat, yaitu mengeluarkan zakat. Yang kelima, tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila, bahwa kau berhaji ke Baitullah bagi yang sudah mampu mengerjakannya. 5 inilah bangunan Islam. Artinya sempurnalah Islam kita. Pertama, syahadat. Syahadat ini ibaratkan bangunan pondasi. Kita hendak membangun rumah, ingin membangun sebuah bangunan, pondasi diperhatikan. Kokohkan
pondasi. Pondasi kalau diolah big mall tuh sampai berapa tingkat ke atas itu pondasinya pasti tak tanggung-tanggung. Artinya syahadat dalam hidup kita ini itulah pondasi ibarat bangunan rumah. Pondasi kuat mau dibangun tingkat berapapun tak masalah. Anak cucu kita kalau sudah syahadatnya mantap, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mau hidup di zaman modern semodern-modernnya berapa puluh tahun yang akan datang tidak terpengaruh, tetap akidahnya benar. Yang kedua, bangunan kalau sudah selesai pondasi, naiklah tiang-tiang, itulah sholat. Makanya Rasulullah katakan as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan sholat kemudian telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan sholat sungguh dia telah merobohkan agama. Makanya kemarin kenapa salah satu minimarket roboh di Gambut Banjarmasin, pasti ada penyebabnya. Ternyata usut punya usut, konstruksi bangunannya memang memprihatinkan. Itu bangunan cuma untuk tingkat 2 tapi dibangun berlebihan, akhirnya roboh di Gambut. Pondasi dan tiangnya mungkin tidak sesuai. Kita bangunan pondasinya syahadat, tiang-tiangnya sholat. Masjid An-Nur ini jadi kokoh karena saya tahu banyak tiang-tiang yang menopangnya. Selain 2 macam ini, akan ada tiang-tiang di samping ini. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya tahun 2009-2008 sudah ceramah di masjid ini, Pak. Pak Putrani yang bawa saya. Saya masih melihat bagaimana bangunan ini pertamanya, Pak, belum pakai plaster, masih bata merah. Jadi saya tahu betul ini bangunan jadi kokoh karena memang ada tiang-tiang yang kuat menopangnya. Tiang dalam bangunan sholat. Lalu setelah tiang terbangun sebuah bangunan, maka selanjutnya kita akan membolah dinding, naik bata. Naiklah bata. Dinding ini apa? Di dalam ibadah itulah puasa. Puasa ini kata Nabi, as-saumu junnatun. Puasa itu dinding kata Nabi. Tameng, tembok di dalam menepis penyakit-penyakit ria, penyakit sombong. Itulah dinding ibadah puasa. Dinding sudah, maka selanjutnya rumah itu tidak akan sehat kalau tidak ada lubang-lubang anginnya, jendela ventilasinya. Apa itu? Itulah ibadah zakat. Jadi ibadah zakat ini ibarat bangunan ventilasinya. Coba kalau pian berdiam di sebuah bangunan, pintu tidak ada, jendela tidak ada, ventilasi tidak ada. Mungkin beberapa hari meninggal gitu, Pak. Kenapa? Panas, pengap. Nah begitulah orang-orang yang rumahnya tak ada ventilasinya, tak ada sirkulasi udara di dalamnya, maka rumah itu tak sehat, panas. Artinya orang tak berzakat tuh rumah tangganya panas. Duit di rumahnya kalau ada zakat duitnya panas. Ada harta panas. Ibu-ibu ada laki di rumah, lakinya panas juga. Kayak apa laki panas tuh? Tidak betah di rumah situ. Sebentar-sebentar keluar. Itu salah satu ciri laki panas itu. Kenapa? Sebab bisa jadi di rumah itu tidak pernah mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, setelah fondasi, tiang, dinding dan ventilasi udara bikin sehat, maka ataplah, itulah ibadah haji. Disinilah kata Nabi, Islam itu dibangun dalam 5 kerangka ini. Insya Allah kalau kita tunaikan semuanya, maka kita